Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Solihah dengan NIM 18620500155 dengan prodi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perkembangan Moral Agama yang bermaterikan tahap moralitas otonom. Tahap moralitas otonom yaitu ketika anak berusia 7-10 tahun. Tahap ini, anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri dari tahap kedua yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah peraturan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan, di mana akan berada pada masa ini anak percaya bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, maka otomatis mereka akan mendapatkan hukumannya. Hal ini sering membuat anak merasa khawatir dan takut berbuat salah. Namun, ketika anak mulai berpikir secara heteronom, anak mulai menyadari bahwa hukuman terjadi apabila ada bukti dalam melakukan pelanggaran. Piaget yakin bahwa semakin berkembang cara berpikir anak, akan semakin memahami tentang persoalan-persoalan sosial dan bentuk kerjasama yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seorang ahli lain yaitu Kohlberg juga mengemukakan bahwa cara berpikir anak tentang moral berkembang dalam sebuah tahapan. Kohlberg membagi 3 tingkatan penalaran moral, dan setiap tingkatan dari tingkatan Kohlberg memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama, moralitas prakonvensional. Pada tingkatan ini, baik dan buruk anak diinterpretasikan dengan reward atau imbalan atau pujian atau punishment, yaitu hukuman. Dalam tingkatan ini ada 2 tahap, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap individualisme. Pada tahap yang pertama yaitu tahap moralitas heteronom, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak berpikir bahwa mereka harus patuh dan takut pada hukuman. Sedangkan pada tahap yang kedua yaitu tahap individualisme, anak berpikir bahwa mementingkan diri sendiri adalah hal yang benar dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, anak berpikir apapun yang mereka lakukan harus mendapatkan imbalan atau pertukaran yang setara. Jika dia berbuat baik, maka orang juga harus berbuat baik terhadap dirinya. Anak menyesuaikan terhadap sosial untuk memperoleh penghargaan. Moralitas konvensional, pada tingkatan ini individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Moralitas atas dasar penyesuaian dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Pada tingkatan ini ada 2 tahapan, yaitu tahap pertama ekspektasi interpersonal dan tahap kedua moralitas sistem sosial. Lalu, moralitas pasca konvensional, pada tingkatan ini seseorang menyadari adanya jalur moral alternatif, dapat memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan, dan moralitas didasari pada prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Ini mengarah pada moralitas sesungguhnya, tidak perlu disuruh karena merupakan kesadaran dari diri orang tersebut. Tingkatan ini memiliki 2 tahap, pertama hak individu dan tahap kedua prinsip universal. Pada tahap pertama atau hak individu, individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama. Seseorang menyadari perlunya keluasan dan adanya modifikasi dan perubahan standar moral apabila itu dapat menguntungkan kelompok secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.